Balik ke Maguwo, gunakan taktik treetop. Terbang rendah setinggi pohon, agar tidak mudah dilacak oleh si Congor Merah. Kita buktikan kedaulatan udara Republik Indonesia kepada dunia. Halo kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilapangkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film sejarah perang kemerdekaan. Film ini mengisahkan tentang perjuangan para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia yang berambisi mempertahankan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1947. Siap, tolong atur para penerbang, Perdet. Coba kau rasakan. Oke, untuk selengkapnya, mari kita langsung ke alur cerita filmnya. 1 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadakan perundingan dengan Belanda untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Perundingan ini berlangsung berbulan-bulan, dan pada akhirnya Belanda berjanji akan menarik semua pasukannya dari Indonesia. Namun 4 bulan kemudian, Belanda mengkhianati perjanjian itu dan mulai melancarkan serangan besar-besaran yang diawali ke pangkalan-pangkalan udara di Pulau Jawa dan Sumatera. Adegan beralih ke pangkalan udara Maguwo di Jawa Tengah. Terlihat para kadet Angkatan Udara sedang mempersiapkan pesawat tempur peninggalan Jepang. Beberapa saat kemudian, mereka kedatangan Kepala Staf AURI, Bapak Suryadi Suryadharma, beserta Presiden Indonesia, Bapak Soekarno, yang didampingi oleh Panglima Besar Sudirman. Tujuan Presiden datang saat itu untuk melihat perkembangan Angkatan Udara Republik Indonesia yang mempersiapkan diri dari ancaman serangan Belanda yang kapan saja bisa terjadi. Gak hanya itu, Presiden Soekarno terus mengobarkan semangat juang langsung kepada para pejuang Republik untuk mempertahankan kemerdekaan. Singkat kemudian, ketika seorang kadet bernama Sigit sedang latihan terbang, tiba-tiba 2 pesawat Curtiss P-40 Kitty Hawk Belanda datang yang langsung menembaki pesawat Cureng yang ditunggangi Sigit. Beruntung Sigit langsung terjun sebelum pesawat benar-benar hancur dan akhirnya ia bisa selamat. Karena serangan itu, Pak Suryadi dan para perwira lainnya mengadakan pertemuan dan juga membahas tentang pasukan Belanda yang semakin mendekati ibu kota Yogyakarta. Di situ Pak Suryadi menanyakan kesiapan seluruh pesawat dan meminta agar pesawat Diponegoro secepatnya bisa mengudara. Siap, laksanakan. Esok harinya, di pangkalan Maguwo, Sigit yang baru pulih langsung bergegas mendatangi rekan-rekannya yang sedang membuat replika pesawat. Tujuannya, replika pesawat itu akan digunakan untuk mengelebuhi pasukan Belanda. Dan baru saja beberapa menit Sigit di situ, pesawat Belanda datang menyerang pangkalan Maguwo. Pada akhirnya, ide pesawat replika itu cukup ampuh. Pilot Belanda mengira replika pesawat itu pesawat sungguhan. Komandan Adi Sucipto sangat dibuat bangga dengan para kadet yang sudah berhasil mengelabuhi pilot Belanda. Lalu beliau pun langsung meminta agar para kadet untuk membuatkan lagi pesawat-pesawat replika. Namun seorang kadet bernama Sabto Aji malah menolaknya, karena Aji sangat ingin menerbangkan pesawat seperti rekan-rekannya yang lain. Selepas Komandan Cipto pergi, Aji mengajak rekan-rekannya untuk menerbangkan pesawat AURI yang disembunyikan di tengah hutan. Lalu Aji, Sigit, dan Hargani bergegas pergi menuju hutan. Sesampainya di lokasi, Sersan Kardi yang sudah lebih dulu di lokasi mengetahui kedatangan mereka. Lalu Kardi pun langsung mengusirnya. Gak mau menyerah, Sigit berusaha mencari lokasi pesawat lain yang disembunyikan. Dengan tekad yang kuat, akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi gubuk tempat pesawat itu disembunyikan. Pesawat ini dinamai Pangeran Diponegoro, buatan pabrikan Nakajima Aircraft Company, yaitu Nakajima Ki-49 Donryu, pembom kelas ringan, salah satu jenis pesawat yang ditinggalkan Jepang setelah kalah Perang Dunia II.
Namun ternyata pesawat itu gak bisa hidup dan mengalami masalah di bagian pompa bahan bakar. Di tengah kebingungan, Sigit ingat kalau dia pernah menemukan bangkai pesawat Jepang dan mungkin masih ada suku cadangnya yang masih berfungsi. Sabto Aji pun langsung menyampaikannya ke Komandan Adi Sucipto dan meminta izin untuk pergi ke lokasi bangkai pesawat itu. Namun ditolak sang komandan karena lokasi itu wilayah kekuasaan Belanda. Pak Cipto khawatir dengan keselamatan para kadetnya. Namun lagi-lagi Sabto Aji dan Sigit tetap nekat akan pergi ke sana secara diam-diam. Bahkan dia mengajak teknisi yaitu Sutarjo dan Durrahman. Misi ini sangat rahasia, Mas. Waktu subuh setelah mempersiapkan peralatan, mereka pun berangkat menuju lokasi bangkai pesawat ditemukan. Ini tidak akan ada habisnya. Membantu siapapun yang kesulitan. Ini Bu. Saat di perjalanan, mereka melewati desa yang penghuninya habis dibantai Belanda. Melihat ini, pastinya mereka sangat murka. Tekad Aji dan kawan-kawan semakin besar ingin segera mengusir para penjajah Belanda itu dari bumi Pertiwi. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan dan singkat kemudian sampai di lokasi sungai yang terdapat bangkai pesawat bomber itu. Dan benar apa yang dikatakan Komandan Cipto, di situ mereka melihat ada pasukan Belanda yang lagi patroli. Gak ada pilihan lagi, Aji dan kawan-kawan pun memilih melawan pasukan Belanda itu. Dan luar biasa sekali, mereka dapat menghabisi pasukan Belanda meskipun kalah jumlah. Mereka pun segera mengambil suku cadang pesawat yang masih berfungsi dan segera meninggalkan tempat itu. Namun di tengah perjalanan pulang, mereka disergap pasukan Belanda lainnya di sebuah jembatan tengah hutan. Sebelum Aji dan kawan-kawan dieksekusi Belanda, tiba-tiba datang Panglima Besar Sudirman dan pasukannya yang balik mengepung pasukan Belanda. Akhirnya Aji dan kawan-kawan selamat dan tentara Belanda itu ditawan pasukan Sudirman. Setelah itu, Pak Dirman meminta anak buahnya untuk mengantarkan para kadet ini ke pangkalan Maguwo dengan mobil. Pak Suryadi yang mendengar itu merasa kesal kepada para kadet binaan Adi Sucipto karena sudah merepotkan Panglima Besar Sudirman. Ia meminta Adi Sucipto memberi sanksi kepada Aji dan kawan-kawan. Gak hanya itu, Pak Suryadi memerintahkan Pak Adi Sucipto ikut terbang ke Singapura mengambil bantuan obat-obatan. Diceritakan saat itu perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan mendapatkan simpati dunia internasional. Salah satunya berupa 2 ton obat-obatan yang akan diberikan Palang Merah Malaya Singapura. Setelah Pak Cipto pergi ke Singapura, tugasnya di Maguwo akan digantikan oleh Komodor Halim Perdana Kusuma. Adegan beralih ke Aji dan kawan-kawan. Terlihat mereka sedang memperbaiki pesawat di Ponorogo. Dan akhirnya pesawat itu hidup kembali. Saat mereka lagi senang-senangnya, Komandan Adi Sucipto dan Pak Halim datang untuk memberi hukuman yang diperintahkan Pak Suryadi. Seluruh kadet dihukum dengan cara bertahan push up. Dan siapa yang bertahan paling akhir akan memberikan hukuman kepada Aji. Karena Aji dianggap sebagai sumber ketidakdisiplinan. Kadet Mulyono yang bertahan paling akhir memberikan hukuman kepada Aji untuk dikeluarkan dari Maguwo. Namun Pak Cipto membela Aji. Semua tetap di sini. Gak hanya itu, mereka gak akan diberi izin menerbangkan pesawat sampai mereka lulus pendidikan. Dia tinggal pergi. Aku titip Maguwo, Lem. Karena keputusan itu, para kadet saling menyalahkan dan sempat terjadi baku hantam. Setelah itu, datang Sersan Kardi dan memberitahu untuk memindahkan pesawat yang ada di hutan ke landasan. Karena pesawat akan digunakan untuk menyerang markas Belanda. Pagi harinya, mereka memindahkan semua pesawat ke landasan udara Maguwo. Anehnya Kardi meminta kalau pesawat di Ponorogo jangan dipindahkan ke pangkalan. Dan Kardi pun langsung pergi meninggalkan pangkalan Maguwo. Mulyono yang curiga akan sikap Kardi, ia pun langsung mengajak yang lainnya pergi ke tengah hutan. Dan benar saja, sesampainya di sana, atap gubuk tempat pesawat sudah ditandai cat merah untuk memberikan tanda kepada Belanda. Ternyata selama ini Kardi menjadi mata-mata bagi pihak Belanda.
Kau sebaiknya pergi. Mulyono dan kawan-kawan berusaha sebisa mungkin untuk mengeluarkan pesawat dari dalam gubuk. Namun mereka sudah terlambat. Pesawat Belanda pun keburu datang dan menjatuhkan bom tepat mengenai gubuk itu. Akibat serangan udara Belanda, pesawat Diponegoro hancur. Bahkan, semua pesawat yang ada di landasan Maguwo hancur berikut infrastruktur. Di peristiwa itu, Aji dan beberapa temannya masih selamat, namun lain halnya dengan Kardi dan beberapa kadet lainnya telah meninggal. Sementara itu, Pak Suryadi memerintahkan Pak Halim untuk mengevakuasi semua kadet yang selamat dan harus mengosongkan pangkalan Maguwo. Sedangkan semangat juang Aji dan Harbani semakin membara. Kedua kadet ini mencari cara untuk membalas Belanda sampai tetes darah terakhir. Aji mengajak kadet lain untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Merah, diburu balik habis kita dalam hitungan detik. Kemudian, para kadet menghadap Pak Suryadi untuk meminta izin menggunakan pesawat yang tersisa. Satu kuntai, satu. Dan pada akhirnya, Pak Suryadi memberi mereka izin untuk melakukan serangan udara, walau mereka belum lulus pendidikan. Umpamanya saya izinkan. Lalu Pak Halim Perdana Kusuma membuat strategi penyerangan yang akan dilaksanakan jam 5 subuh. Dan Belanda tidak akan pernah menyangka serangan ini. Belok ke timur setelah merbabu, ingat. Jam 4 pagi, para kadet yang diantaranya, Aji, Sigit, Mulyono dan Harbani sudah bersiap-siap untuk menjalankan misi. Ini adalah operasi udara pertama Angkatan Udara Republik Indonesia. Pesawat yang akan digunakan untuk operasi ini diantaranya adalah 2 pesawat pembom tukik, yaitu Mitsubishi Ki-51 atau disebut Guntai dan Nakajima Ki-43 Hayabusa. 2 pesawat lainnya yaitu pesawat latih Yokosuka K-5Y atau disebut pesawat Cureng yang sudah dimodif menjadi pesawat pembom oleh para teknisi AORI. Namun sayangnya, 1 pesawat Ki-43 Hayabusa yang akan ditunggangi Aji gak jadi terbang karena mengalami masalah. Dengan berat hati, Aji harus rela gak ikut rekan-rekannya melakukan penyerangan. Padahal, selama ini Aji sangat ingin menerbangkan pesawat itu. Jam 5, waktu untuk lepas landas pun telah tiba. Di situ Aji menjadi pemandu rekan-rekannya lepas landas. Mereka juga, untuk pertama kalinya terbang di malam hari, dan gak menyalakan lampu pesawat karena ini misi rahasia. Setengah jam mengudara, mereka pun tiba di atas markas Belanda, dan langsung memulai serangan. Kali ini, Belanda benar-benar dibuat gak berkutik. Alhasil, markas Belanda di 3 titik wilayah yang berbeda, hancur porak-poranda. Pada akhirnya, mereka berhasil menyelesaikan misi itu, dan kembali pulang dengan selamat. Jam 6, pesawat tiba di pangkalan. Rekan-rekan sangat bahagia melihat semua pesawat kembali dengan utuh. Setelah itu, Pak Halim memerintahkan para kadet segera memindahkan kembali pesawat ke dalam hutan. Karena dikhawatirkan akan ada serangan balasan dari pihak Belanda. Itulah sederet kisah perjuangan Angkatan Udara Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain memacu semangat juang di seluruh negeri, peristiwa ini juga menjadi berita ramai di media-media internasional kala itu tentang eksistensi Angkatan Udara Republik Indonesia. Saya akhiri video ini, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa di video selanjutnya.